Ada ukti di kos-kosan pria. Kosan di sini murah karena anak-anaknya kriminal. Yang itu maling, yang itu pemakaos, yang itu mucikari. Ini Cika, penghuni kos baru. Jangan diapa-apain ya. Aku terpaksa ngekos di sini karena nggak punya uang. Semua kosan putri di sini mahal. Pergi kamu. Di sini cuma buat orang-orang berduit aja. Ya Allah, kapan aku punya tempat tinggal? Ya kok kamu tidur di sini? Mending nyewa kos saya aja. Murah. Tapi kos saya khusus cowok. Aduh, ada mereka lagi. Aku makan di kamar aja lah. Lah, kok malah pergi? Udah, mungkin dia nggak mau makan sama kita. Aku berusaha jaga jarak karena mereka mencurigakan banget. Ngapain dia mondar-mandir di depan kamarku? Apa jangan-jangan dia mau maling? Ngapain kamu sini? Mencurigakan. Astagfirullah, dia ngintip. Nggak bisa dibiarin. Aku harus ngadu ini ke ibu kos. Bilangin dong ke penghuni kosan lainnya, Bu. Jangan ganggu saya terus, saya jadi nggak nyaman. Loh, itu konsekuensi kamu, Mbak. Kamu ngekos di kosan khusus pria. Pasti mereka mencari kesempatan dalam kesempitan. Ya, kalau kamu mau protes, keluar aja dari kosan saya. Kalau gitu, aku harus lakuin sesuatu biar cowok-cowok itu nggak macem-macem. Kalau ada yang mau masuk sini, pasti bakal ketahuan. Siapa kamu? Gelang. Ini kan gelangnya penghuni kos yang namanya Vinzo itu. Astagfirullah, aku harus labrak dia. Sese, dia kenapa? Kemarin kecelakaan di jalan, makanya kami semalaman pulang ke kosan. Apa? Kalian bertiga gak ada di kosan? Kami nemenin dia di rumah sakit. Emang kenapa? Kalau mereka bertiga ada di rumah sakit, terus siapa yang masuk ke kamarku semalam? Selengkangannya dipanah. Itu balasan. Karena kamu udah ngejual anak. Maksud bapak apa? Udah 2 hari. Anak saya hilang. Ini pasti ulah kamu kan? Ngapain anak ngobrol soal kriminal? Jangan deket-deket sama dia. Kamu dijual. Pak, Bapak apaan sih? Lagian, rumornya kan belum jelas. Mas Bimo juga sering bantu aku kalau aku lagi susah. Pak, saya bukan mucikari. Nak, mau pergi kemana? Kamu buru-buru sih? Siapa dia? Itu kan cincin kriminal Bimo. Ngapain anakku buru-buru ketemu dia? Semenjak saat itu, anakku nggak pulang-pulang. Saya nggak pernah ketemu anak bapak semenjak bapak larang. Bener itu, Pak. Semingguan ini Bimo cuma di kos. Salah! Kongkol kan? Gimana kalau kita minta CCTV kosan ke ibu kos? Buat bukti kalau kita itu benar. Waduh, CCTV-nya rusak. Jadi nggak ada video yang terekam. Apa? Tuh kan, pasti kalian pelakunya. Kasih kami waktu buat membuktiin. Oke, saya kasih waktu. Kalau kalian gagal, saya jeblosin kalian ke penjara. Udahlah, kalian ngaku aja. Hukuman juga bakal lebih ringan. Enak aja, aku nggak salah. Ayo kita cari bukti, biar kita nggak masuk penjara. Mau cari bukti di mana lagi? Semua tempat ternyata nggak ada CCTV-nya. Aku juga nggak tahu. Mana buktinya? Nggak ada kan? Sekarang kalian pilih masuk penjara, atau saya bacok. Astagfirullah, kamu nambah masalah. Ayo kita sembunyiin tubuhnya di gudang. Kalian ngapain? Shh, kami terpaksa. Kami dituduh kerja sama menculik anak Pak RT. Waktu mau ngasih bukti CCTV kos ini, CCTV-nya malah rusak. Rusak? CCTV-nya baik-baik aja kok. Pas lewat di depan ruangan ibu kos, aku lihat dia mantau CCTV dari laptop. Aku harus sembunyiin ini semua. Kenapa ibu kos bohong ke kita? Kita harus ambil bukti itu dari ibu kos. Buktinya pasti ada di sini. Ya Allah, maafkan hamba. Tapi ini hamba lakuin demi bersih nama hamba. Ah, kenapa Pak RT ada di gudang? Gawat, ketahuan. Teman kosku mau dikebiri. Apa-apaan ini? Ini semua karena dia udah memperkosa saya. Hah? Aku aja gak kenal kamu. Ngapain aku memperkaos kamu? Buktinya, gelang ini. Aku diculik orang tadi kenal waktu di kafe. Bangun-bangun, aku udah ada di kamar hotel dalam keadaan tanpa busana.
Semua pasti ulah si kriminal itu. Dia kan suka perkosa wanita. Awas aja, aku bakal kebiri dia. Sumpah demi Tuhan, aku nggak pernah apa-apain kamu. Kalau nggak mau ngaku, aku kebiri sama cowok di kos ini. Mbak Jindut, aku nggak salah apa-apa malah kena. Tenang, tenang. Coba Mbak inget-inget lagi. Apa wajahnya sama kayak penghuni kos di sini? Aku nggak lihat wajahnya, tapi aku yakin dari gelangnya itu pasti dia. Tapi cowok di kosan ini gak seburuk yang diberitakan para warga. Aku sendiri saksinya. Mereka sering membantu aku di kosan ini. Mereka juga rajin beribadah. Masya Allah, ternyata mereka taat beragama. Bahkan waktu jilbabku lepas, mereka langsung nolongin aku tanpa melihat auratku. Bohong! Kamu pasti belain mereka karena kamu sekongkolan dari mereka kan? Gini aja, kita buktiin. Katamu tadi sempat ngeremes tangan pelaku kan? Kalau Vinzo beneran pelakunya, tangannya pasti luka. Kok nggak ada bekas lukanya? Kalian kerjaannya bikin masalah aja. Kemarin sama Pak RT, sekarang sama warga. Maaf Pak, tapi memang kita nggak ada salah. Ini buktinya. Lah iya, kalian semua ada di kos saat kejadian terjadi. Terus saya pergi sama siapa? Kalau masalah ini nggak selesai, kalian angkat kaki dari kosanku. Kok pergelangan tangan ibu diperban? Luka dari mana? Bukan urusanmu. Aneh. Sebelumnya ibu kos juga kelihatan mencurigakan. Sejak kapan Bu Bos punya tato? Cincin itu kan... Siapa sih yang fitnah kita? Mereka ini pasti sekongkol. Ayo, kita bawa mereka ke kantor polisi. Kami nggak salah apa-apa. Innalillahi, dia mati. Ada kelabang. Polisi tolong! Mana kelabangnya? Ini cara kabur dari penjara. Udah kuduga, ini pasti akal-akalan kalian buat kabur dari sini. Bu, kami nggak salah. Nggak salah gimana? Kamu udah ngebunuh orang dan dia memperkosa wanita. Kalian tenang aja. Kita bakal cari cara buat bebasin kalian. Gimana caranya? Serahin semuanya ke kami. Kalian nggak akan bisa ngapa-ngapain sekarang. Bu, saya mau jenguk teman-teman saya. Sana, bilangin juga, jangan coba-coba kabur. Pakai, biar aman. Asap apa ini? Jadi pusing. Ayo kabur sebelum polisinya bangun. Kok bisa ketahuan? Untung ibu kos kalian cepu tentang rencana kalian. Apa? Kali ini saya maafkan. Sana pergi. Apa-apaan kalian? Bu, kenapa ibu cupin kami ke polisi? Ini tuh buat kebaikan kalian. Track record kalian itu udah jelek. Mau tambah jelek? Kita harus pikirin cara lain. Mbak Jindut, ada bom. Ayo cepat, keburu polisinya balik. Ngapain kamu? Tadi ada bom, Bu. Nggak ada apa-apa. Jangan-jangan kamu ditipu. Gawat, jangan-jangan tahananku kabur. Ternyata benar, mereka berhasil kabur. Kamu sih teledor. Tenang aja, aku bakal terapin mereka berempat jadi buron. Aku tuh curiga sama ibu kos. Apalagi dia punya luka di pergelangan tangannya. Masa iya pelakunya ibu kos? Oh, aku juga curiga tuh. Mulai dari dia nggak mau ngasih rekaman CCTV aja udah aneh. Kita harus selidiki dia diam-diam. Sek, kenapa dia punya gelang dan cincin sama kayak aku dan Vinzo? Ibu kos punya tato yang mirip sama anak kosan. Kok kayak ada yang liatin? Perasaanku aja kali. Kita sadap pakai chip penyadap ini. Siap, kita jadi buron. Kalau kayak gini, gimana caranya kita bebas dari tuduhan? Kita masih punya alat penyadap tadi. Bagus. Anak-anak kosku jadi buronan. Aku bisa manfaatin berita mereka buat dapetin keuntungan lebih. Maksudnya apa?
Kita harus lidiki dia diam-diam. Kok ibu penampilannya kayak gitu? Sese, penampilannya mirip sama orang yang diam-diam masuk ke kamarku buat foto-foto aku tanpa izin. Bedanya, orang misterius itu pakai gelang Vinzo. Woi, paling! Tato tengkorak. Itu kan tato anak kesuburan itu. Rumah saya dimaling sama anak kesuburan itu. Buktinya, si Mel yang ada tato tengkorak di tangannya. Aku difitnah. Berarti bener, selama ini yang bikin nama kita jelek itu ibu kos. Kita harus bersihin nama kita berempat. Siapa yang cepet-cepet aku? Sekarang dia fitnah aku. Dia pasti kejual foto itu ke Pri Hidung Belang. Kita pulang ke kosan sekarang. Kalian ngapain? Ternyata kamu yang udah fitnah kami semua. Jahat! Duh, ketahuan. Tapi warga mana yang mau percaya sama kalian? Kalian kan buronan. Aku laporin polisi. Kok udah ada polisi? Ya, tapi mereka bukan mau nangkep kami, tapi nangkep kamu. Maksudnya? Kami punya bukti semua percakapan kamu yang udah memfitnah kami. Kami juga udah serahin semua buktinya ke polisi. Apa? Sialan. Cika, nama kita kan udah bersih dari fitnahan ibu kos. Nih, aku ada sedikit uang buat kamu. Loh, buat apa? Buat modal, kamu ngekos di kosan Putri. Nggak baik kan kalau kamu tetap di sini. Kamu kan muslimah. Masa iya? Kamu harus ngekos sama kosan pria. Makasih banyak ya. Aku nggak akan lupa sama kebaikan kalian. Terkadang kita mendapat pelajaran dari hal yang tidak terduga.